From Jember, Asia for Indonesia. My name is Arif and welcome to podcast Kim Info Orang Tegal Gede. And this special occasion and this special podcast, this is my friend, my associate from English department was, and also working as in English department student association. Yeah, we are in the same team, right? Okay. Yeah, we are in the same. And please welcome. This is Farid Saifur Rizal. Just for not using J. Oh yeah, Rizal ya, not Rizal. It's different. What is it? What is it called? Different meaning. Different meaning also. Yeah, and we are trying to using English bahasa or what? What do you think? Dari mana Madura? Waduh, gak ngerti. Dari mana Madura? Info Orang Tegal Gede. Oh iya, betul ya, orang using, Tegal Gede ya. using Madura. No. Ya, kalau Madura aku nyerah iki. Ya wis nggo bahasa we, kita ambil tengahnya ya. Ya, Kita ambilnya tengahnya aja, kita ambil tengahnya. Pakai bahasa Indonesia. Ya, Gimana Mas sangat Rizal kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk perkenalan ya. Abangku ini sih. Rizal ya, Rizal. Rizal ini salah satu pegiat ya kepemudaan di wilayah Ajung. Nah, aku kenal Rizal ini, dia itu sama-sama waktu itu sama-sama ketua Karang Taruna ya. Mas Rizal Ya. ketua Karang Taruna, aku ketua Karang Taruna. Cumannya aku di Tegal Gede. Ini Mas Rizal ini ada di Ajung. Ya. Kalau Ajungnya Ajung mana, Mas Rizal? Tepatnya Dusun Ajung Kulon. Dusun Ajung Kulon. Ya, Oh, Dusun oke. Ajung Kulon. Mungkin patokannya lebih mudah untuk mengingat Polsek itu. Polsek Ajung atau JSG. Oh iya, JSG. Dari JSG mungkin berapa meter? 200, 150? 100 meter. Oh, tuh. Kalau lewat dalam loh ya, maksudnya lewat Gang Polsek Ajung. Nek wong saiki ngomong ini orang dalam, ini orgal ini. Jadi mau ada acara neng JSG ya loh. Ini silakan kontak ini. Langsung Mungkin kontak. butuh tempat parkir. Karena yang banyak kalau acara di JSG itu yang bingung nanti tempat parkir atau tempat sholat. Boleh nanti main ke rumah, tempat sholat, bisa makan bersama di rumah. Wow, langsung kontak sama Karang Taruna nih, kurang ngopo lah. Ini kebetulan Rizal ini datang ke sini sambil lihat-lihat di Tegal Gede ini kok ada Kim gitu. Lah ini dulu awal-awal terbentuknya Kim Tegal Gede, aku juga ngobrol sama Mas Rizal. Tapi di episode kali ini kita nggak akan ngobrolin tentang Kimnya, kita ngobrolin tentang kepemudaan. Nah, pada khususnya ini salah satu yang menjadi concern kita berdua ini adalah masalah pendidikan. Nah, kita tadi ngobrol ya kita Rizal ya. Ya. Awalnya ada beberapa topik sih yang menarik sebenarnya. Coba kita rangkum menjadi satu. Salah satunya adalah berita terbaru Jal. Mungkin kamu tahu kalau ada wacana, bahwa beasiswa LPDP itu akan dicabut dan akan dialihkan ke riset. Nah, kenapa? Karena dinilai mahasiswa-mahasiswa LPDP itu banyak yang pada akhirnya tidak berkontribusi lagi atau nggak balik lagi ke Indonesia, malah lebih nyaman di negara tempat dia belajar, di luar negeri lah, entah di Swiss, entah di mana. Nah, selama ini kita kan 2021 kalau nggak salah, 2021 itu pendidikan wajib itu 12 tahun. Iya. Dari yang tadinya 9 tahun di tahun 94. Nah, ini LPDP, ini belajar 12 tahun. Menurut Rizal sendiri, belajar itu cukup 12 tahun atau memang harus ditambah ke wajib kuliah sampai berapa berarti? 12, 3, 16 tahun. 16 tahun. Menurut dirimu sendiri? Menurut secara pribadi sih, secara pribadi itu 12 tahun itu bukan sama waktu kuliah yang sebentar.
Oh iya bener. Ya kan Satu- SD 6 Nah, tahun, SD 6 ya kan. tahun, SMP 3 tahun, SMA, SMK itu 3 tahun, nanti jadi ditambah 12 tahun. kuliah yang nanti relatifnya jarang atau sedikit sekali yang maju dari perkiraan kuliah itu perkiraannya mungkin Oh iya, ada yang 3, nambah 4, ya. ada yang nambah gitu. Iya. Relatif lah, ya. Mungkin kalau mau disamaratakan ya maksimal 4 tahun kalau mau diprogramkan nih semisal jadi totalnya 16 tahun. Ya, Nah, oke semisal lah, 16 tahun. kita harus memilih yang logis dulu. Yang logis dulu. Ya, yang apa yang umum-umum logis dulu itu ya. yang logis itu yang dasar. Karena kita harus memenuhi kebutuhan dasar dulu. Yang pertama mungkin literasi, numerasi itu yang lagi dicanangkan nih sama pemerintah. Oh iya, Literasi, buat kenalan numerasi, ini Rijal ini juga kerja di lembaga pendidikan ya, formal ya, madrasah dia ini. Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah lah. Berarti menurutmu itu 12 tahun itu sementara ini cukup? Karena kalau untuk kuliah itu pilihan atau Ya, gimana? secara pribadi gini, kita melihat masyarakat umum kita ya secara luas di Indonesia itu lebih suka memenuhi kebutuhan dasar. Satu. Tapi yang paling penting adalah esensinya kebutuhan dasar itu sudah mencukupi apa tidak? Atau tidak. Ya, jadi kita harus tahu juga indikator kecukupan itu dari hasilnya. Kalau SMA udah kerja, kenapa enggak? Kan gitu. Itu acuannya sekolah untuk bertahan hidup. Berarti pendidikan itu kita outputkan hasilnya adalah bagaimana cara bertahan hidup. Salah satu YouTuber ini ya, saya sering sekali lihat video shortsnya itu menggaungkan bahwasanya mungkin sudah tahu Samuel Chris, bisa cek di YouTube. Samuel Chris ya. Samuel Chris. Samuel Chris apa Samuel Chris John. bukan. Jadi Samuel Chris itu pernah menggaungkan bahwasanya kita itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Dan di salah satu video source-nya adalah yang lain lagi, pendidikan kita itu perlu ditanamkan cara bertahan hidup. Karena kalau kita ulas lagi soft skill ya berarti ya. Bisa jadi soft skill, bisa jadi keahlian-keahlian lain yang real skill yang benar-benar dibutuhkan di dunia saat ini. Tapi yang berbasiskan industri 2.0 menurut saya sekarang itu 2.0? fasenya industri 2.0 mulai. Tapi digital loh kita. Ya kalau sudah kita runut di revolusi industri mungkin itu industri yang 1.0. Nah, sekarang kita masuk di era industri, menurut saya itu era industri 2.0. Ya, Kenapa 2.0? Ya karena sudah pergeserannya akan beralih ke hal-hal yang sifatnya memudahkan. Kalau industri yang dulu kita lebih ke industri berarti kita harus bekerja nyata, kerjanya mulai dari yang paling nyata itu di pabrik atau usaha apa. Nah sekarang kita berusaha memfasilitasi itu dengan perangkat-perangkat yang ada. Atau Kayak yang biasa media kita sebut digital, digitalisasi itu. Oh, bukannya digitalisasi itu masuk ke industri 4.0 ya atau 3.0? Kalau menurut saya sih ini menurut asumsi pribadi ya. Asumsi pribadi sih. Karena nanti kalau kita terlalu jauh ke 4.0 Robot. yang sudah berkembang saat ini terasa lompatannya terlalu jauh. Ini berarti 2.0 ini pribadi ya. Saya khawatir nanti kalau kita terlampau terburu-buru, ya jadinya kita nggak mendapatkan hasil atau intinya. Jadi mungkin kita harus kembali lagi ke pendidikan. Nah, ketika kita berbicara pendidikan, esensinya apa? Bahwasanya pendidikan itu sesuatu yang mencerahkan. Ini hal yang menurut saya yang harus kita sadari juga. Pendidikan itu bukan hal yang penting, hanya sesuatu yang kita harus kejar, kita harus setarakan. Setelah itu kita keluar bingung mencari kerjaan. Itu mindset yang kurang tepat menurut saya. Jadi pendidikan itu dimana bisa menunjang cara berpikir kita dan nantinya kita
tidak perlu ragu karena kita sudah punya bekal. Bekalnya apa? Ilmu. Ketika ilmu kita aplikasikan, aplikasi dari ilmu itu bisa apa saja. Kemampuan kita akan juga muncul di situ. Misalnya nih, kita contoh kecilnya aja yang bisa saya pertanggungjawabkan ceritanya. Mas Arif. Saya kenal betul Mas Arif. Mas Arif ini mulai dari semasa kuliah. Mungkin menurut saya itu teman pertama karena pertama kali saya dengan sesama mahasiswa waktu itu, sesama mahasiswa baru sebelum menjadi mahasiswa basi. Itu adalah Mas Arif Nur Hartanto. Mas Arif Nur Hartanto. Nah, ini perjalanan hidupnya saya tahu banyak. Ya meskipun yang paling tahu banyak istrinya ya. Jadi yang paling tahu kakak kelas istrinya. Jadi saya tahu betul Mas Arif itu seperti apa. Jadi berprosesnya itu seperti apa karena kita satu organisasi juga, satu satu kumpulan juga. Teman rasa saudara rasa teman, semuanya sudah kita lalui bersama. Jadi prosesnya itu panjang. Dan apa yang saya dapatkan dari ceritanya Mas Arif itu bukan hal yang sepele. Jadi berproses dari awal. Mungkin apa yang kita pelajari itu tentang kebudayaan, Inggris, full English. As long as we can breathe. In the Faculty of Culture. Faculty of Culture, and not only the breathe, not like English is not only in our like an oxygen that we breathe, but in our blood, something like that. Tapi bukan bahasa Inggrisnya yang menjadi bahasa Inggris. Oke lah itu pelajaran, tetapi plusnya di situ kan banyak. Bagaimana caranya kita berkomunikasi, ya kan? Lalu apa itu namanya ke masyarakat dan sebagainya, sosial dan sebagainya. Salah satu yang menjadi yang bisa digarisbawahi dari obrolannya Tita itu Mas Rizal itu adalah pendidikan itu bukan hanya untuk sarana pekerjaan, tapi juga soft skill itu tadi. Soft skill. Jadi pendidikan itu akan menentukan seberguna apa kita nanti di tengah-tengah masyarakat. Boleh jadi kita tidak begitu berguna ketika di bangku sekolah sampai di perkuliahan pun, tapi nantinya yang akan menjadikan kita berguna atau tidaknya adalah kemauan kita ketika terjun di tengah-tengah masyarakat. Kenapa saya mau menceritakan kisahnya Mas Arif sekelumit saja? Itu karena satu yang bisa saya pertanggungjawabkan karena ada orangnya langsung bisa konfirmasi dan bisa langsung ditanya peres. Iya. Jadi gini, yang kita pelajari bahasa Inggris. Tapi outputnya tidak harus selalu bahasa Inggris. Itu. Bisa apa saja. Dan bisa kita lihat atau bisa kita nilai atau bisa kita pikirkan sendiri. Mas Arif ini jadi apa sekarang? Nah itu yang manusia. Apa manusia serigala? Jadi yang paling penting itu adalah hasilnya. Jadi kalau mau tanya Mas Arif jadi apa sekarang, monggo kontak langsung ke beliaunya. Saya jadi vampir kalau malam kayak banyak yang bisa saya pelajari juga dari teman-teman saya secara pribadi. Jadi boleh jadi yang kita pelajari adalah suatu disiplin ilmu. Tetapi ketika kita terjun di masyarakat, ilmu itu akan secara otomatis membentuk karakter kita dan akan membentuk kepribadian kita, dan outputnya akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita akan menjadi apa. Jadi tadi masalah pendidikan, kalau kita menggarisbawahi sedikit ya, bahwasanya itu tadi tergantung. Kalau SMA atau kuliah, mau lanjut kuliah itu tergantung. Lagi-lagi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau cuman kebutuhannya hanya kebutuhan dasar itu tadi pekerjaan, cari pekerjaan dan sebagainya. Apakah menurut Rizal sendiri SMA itu udah cukup? Karena mengingat sekarang pekerjaan juga banyak yang membutuhkan pengalaman, Cak. Iya, banyak yang membutuhkan pengalaman. Lulus kuliah menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang tidak mendapatkan soft skill dan sebagainya. Menurutmu mending nggak usah kuliah atau tetap kuliah atau gimana menurut Mas?
pada akhirnya masih tetap lebih baik yang berkuliah. Karena sedikit banyaknya ada tambahan-tambahan yang tidak kita dapat di tempat lain, di SMA, ya, di pendidikan di lain SMA. gitu ya. Nah, karena menurut saya pendidikan itu sampai pada jenjang yang lebih tinggi, atau kita mentokkan sampai yang paling akhir sekalipun, atau kalau kita mau ngambil beasiswa LPDP sampai mau ambil gelar profesor dan lain sebagainya, itu hal yang bagus. Akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Banyak sekali teman-teman LPDP yang sekarang itu ya mungkin persentasenya kalau dari pemerintah sendiri sampai mengeluarkan wacana mau membubarkan LPDP, program LPDP, itu karena mungkin secara statistik lebih banyak yang tidak berkontribusi, dalam artian tidak kembali dari negara yang tempat mereka belajar, atau malah terjun pada dunia yang lain dari apa yang mereka pelajari di disiplin ilmu, bisa jadi seperti itu. Tapi itu kembali lagi ke pilihan. Jadi kembali lagi ke pilihannya masing-masing, preferensi masing-masing. Tapi hal yang perlu kita garis bawahi adalah namanya program LPDP nih dicanangkan oleh pemerintah. Diharapkan outputnya adalah mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ilmunya dan mengembangkan teori-teori yang sudah mereka buat mungkin. Untuk bisa diaplikasikan. Karena kekayaan alam kita terlalu besar, kita tidak bisa juga mengelola sendiri tanpa ilmu-ilmu dari yang lain. Tapi Jal, kalau aku menggarisbawahi, salah satu yang menjadi alasan teman-teman mungkin ya, kenapa kok tidak kembali ke Indonesia, mungkin katakanlah jaminan kesejahteraan mungkin, itu satu. Yang kedua, mungkin karena lapangan pekerjaan. Menurut Jal sendiri gimana? Apakah orang kuliah itu harus kerja, cari kerja, tidak membuat lapangan pekerjaan, ataukah ya wis lah kembali ke Indonesia saja dengan catatan ya kemarin kita dibiayai dengan pemerintah, ya udah kesejahteraan yang ditawarkan Indonesia seperti apa ya udah terima aja gitu. Karena gini ya, kita juga perlu tahu, dan LPDP juga perlu terbuka, pemerintah juga harus terbuka, karena ini infonya nggak sampai ke ranah bawah, nggak sampai ke mana ya, kita harus berusaha mencari tahu sendiri. Nah, sedangkan tipikal masyarakat Indonesia adalah disuapin. Nah, kalau ngomongin disuapin, berarti pemerintah juga punya andil dan wajib untuk memberitahukan skema apa saja, terutama di LPDP, itu yang nantinya meskipun yang akan menerima info itu bukan orang yang minat untuk melanjutkan pendidikan lagi sampai ke jenjang lebih tinggi, tetapi masyarakat juga wajib tahu dan berhak tahu bahwasannya program LPDP ini outputnya kemana, ini hasilnya kemana. Benar-benar Jal. Salah satunya tujuan dari komunitas informasi masyarakat atau KIM yang dibentuk oleh Diskominfo ini adalah salah satunya adalah penyebaran informasi. Nah, kami yang berada di sini itu setidaknya ingin membantu menyuapi itu tadi masyarakat. Ya, mungkin informasi-informasi yang dari pusat itu tidak diterima secara masif gitu. Sehingga informasi beasiswa, informasi pekerjaan, informasi tentang apapun lah, termasuk update program pemerintahan, dan bahkan mungkin seperti yang Sabtu kemarin kita sosialisasikan itu adalah salah satu kepemiluan persiapan 14 Februari itu tentang sekedar ini loh, pemilu pertama kali di Indonesia yang secara serentak dilaksanakan 5 pilihan langsung, yaitu presiden, DPD, DPRD. Itu salah satunya itu. Kita di KIM ini mencoba menyuap itu tadi. Mencoba membantu sendoknya pemerintah supaya warga atau masyarakat di Indonesia itu juga tahu pada akhirnya itu tahu. Karena berhak loh Anda ini tahu semuanya tentang yang ada di pemerintahan itu. Jangan pernah minder hanya karena saya cuma buruh tani, tidak perlu tahu. Yang penting bisa kerja makan. Enggak, konsep bernegara itu
sangat luas cakupannya, jadi kita harus berpartisipasi. Karena kalau bukan kita yang mengaktualisasi diri atau memperkaya diri kita dengan informasi, ya siapa lagi? Karena nanti calon pemimpin kita itu lahirnya juga dari masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah nanti wawasannya baik, suka berprasangka baik. Nah, kenapa saya cantumkan poin suka berprasangka baik? Karena kita selalu suudzon ya. Kita selalu berprasangka. Aku selalu berprasangka positif. Saya secara pribadi. Karena juga mau percaya kita ragu, mau percaya banyak hal yang meragukan dari apa yang ingin kita percaya. Tapi kita jangan berputus asa. Gitu. Pemerintahan pasti positif loh ya. Pemerintahan akan melakukan sesuatu hal yang baik untuk masyarakatnya. Nah ini yang terakhir, mungkin entah nanti disambung kapan. Kalau kita sudah mencoba menyuapi, tetapi yang disuapi nggak mau, ini seperti apa? Pertanyaan ini nanti akan dijawab ya di episode selanjutnya. Oke, terima kasih udah ngikutin podcast ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Mas Rizal untuk kedatangannya. Dan ini di depan ini ada Wincoff Coffee. Monggo silakan pesan ya di Wincoff Coffee di toko-toko online, toko-toko daring pilihan Anda, dan jangan lupa juga untuk kunjungi di online karena di situ ada produk-produk UMKM di Tegal Gede yang memasarkan dan mempromosikan wisata-wisata yang ada di Jember. Mungkin itu. Terima kasih Mas Rizal. Sama-sama. Sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.